Ya, media Arab Saudi menaksir peluang timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 di tengah persaingan sengit fase ketiga babak kualifikasi. Aradiah melihat keputusan FIFA memperbanyak kontestan Piala Dunia 2026 bisa menjadi kabar gembira bagi Indonesia. Indonesia belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia sejak penampilan pertamanya pada tahun 1938. Namun dengan bertambahnya jumlah tim yang berpartisipasi di putaran final menjadi 48 dari tahun 2026, upaya Indonesia untuk kembali ke babak putaran final bisa mendapatkan momentum. Tulis salah satu media Arab Saudi tersebut menganalisiskan skuad merah putih. Ya, timnas Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Penghuni peringkat pertama dan kedua otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Utara, sementara negara yang menempati posisi ketiga dan keempat pada klasemen akhir masih memiliki kans untuk lolos dengan mengikuti fase kualifikasi lanjutan. Ya, PSSI dan Sinteyong mengincar jatah tersebut. Alih-alih menargetkan finish di posisi 2 besar, posisi 3 atau 4 menjadi sasaran. Ya, kendati tidak mengincar tempat tertinggi pada klasemen akhir, tetap saja target yang dipancang tersebut cukup menantang. Pasalnya, lawan-lawan yang dihadapi merupakan negara-negara yang sudah cukup berpengalaman dalam fase akhir kualifikasi Piala Dunia. Bahkan Jepang, Australia, dan Arab Saudi tercatat merupakan negara-negara langganan peserta Piala Dunia. Ya, laga melawan Arab Saudi pada Kamis 5 September nanti bakal menjadi tolak ukur daya saing Indonesia pada tahapan kali ini. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, bintang Arab Saudi Saleh Al-Shehri menaruh respek terhadap timnas Indonesia jelang bentrokan di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saleh Al-Shehri merupakan ujung tombak berpengalaman di Arab Saudi. Nyatanya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, ia tercatat sebagai top skor sementara di kubu Green Falcons. Ya, menariknya striker berusia 30 tahun ini punya pengalaman apik di kancah internasional. Al-Shehri pernah menjebol gawang Argentina di Piala Dunia 2022. Walau berpengalaman dan Arab Saudi lebih diunggulkan daripada timnas Indonesia, pemain Al-Ittihad ini enggan meremehkan skuad asuhan Sinteyong. Menurutnya, semua tim yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tim yang kuat dan terhormat. Selama partisipasi kami sebelumnya di kualifikasi, kami menghadapi grup yang sulit dan timnas Indonesia adalah tim yang berkembang. Tim manapun yang mencapai tahap ini atau ronde ketiga adalah tim yang terhormat, kata Al-Shehri dinukil dari Arabic Sport 360. Akan tetapi, ex-rekan Neymar ini menegaskan bahwa Arab Saudi mengincar kemenangan agar membuka asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ini dilakukan sebagai penawar luka gagalnya Green Falcons di Piala Asia 2023. Sebagai pemain, kami ingin mempersembahkan Piala Asia kepada para fans. Kami tidak beruntung dan kami berusaha untuk mengimbanginya dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, kami siap melawan timnas Indonesia dan semua pemain punya kepercayaan diri yang tinggi, tegasnya. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong terus berupaya menggenjot performa Garuda Senior jelang menghadapi Arab Saudi pada Kamis 5 September 2024 pada laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah. Ya, Senin malam kemarin misalnya, Sinteyong kembali menerapkan porsi latihan secara maksimal. Pelatih asal Korea Selatan ini menilai kondisi pemain saat ini cukup baik meski saat latihan diguyur dengan hujan deras. Memang kondisi para pemain baik-baik saja, tapi memang sudah 2 hari latihan dan hari kedua ini hujannya deras sekali. Ya, ini hal yang unik ya di Arab ya, dan hujan. Paling penting performa pemain apakah meningkat atau tidak. Nah, ini yang jadi perhatian utama saya saat ini, kata Sinteyong. Ya, Sinteyong juga memberikan update terkait kondisi kiper Martin Paes cukup baik. Martin Paes kondisinya nggak jelek, pastinya dia capek karena lama di perjalanan.
Tapi saya masih belum bisa cek kondisi Paes karena nggak masuk ke sesi latihan utama, ujar Sinteyong. Ya, setelah menghadapi Arab Saudi, Indonesia akan menantang Australia pada laga kedua grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada Selasa 10 September 2024 nanti. Ya, media Arab Saudi kaget lihat gebrakan timnas Indonesia jelang lawan Green Falcons di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, media Arab Saudi kaget dengan gebrakan timnas Indonesia menkualifikasi Piala 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi pada Jumat 6 September nanti. Pertandingan akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium pada pukul 1 dini hari. Jelang laga tersebut, media Arab mengatakan pasukan Roberto Mancini cukup mewaspadai gebrakan timnas Indonesia. Perkembangan skuad Garuda di level Asia membuat Arab Saudi menaruh waspada yang lebih. Tidak heran, tim tuan rumah pun melakukan persiapan lebih menjelang menghadapi timnas Indonesia. Perkembangan tim Asia membuat tim hijau menghadapi ujian berat pada hari Kamis, tulis Aswad. Ya, meski lebih diunggulkan, Arab Saudi jelas harus tetap waspada dengan kekuatan timnas Indonesia. Beberapa kemajuan ditunjukkan skuad Garuda selama dilatih oleh Sinteyong yang didukung dengan gelombang pemain naturalisasi dalam 4 tahun belakangan. Salah satunya timnas Indonesia untuk kali pertama bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kemudian untuk kali pertama juga tampil dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan pun dipastikan bakal tampil habis-habisan demi mewujudkan ambisi mereka untuk melaju ke babak berikutnya. Sebagai catatan, setelah menghadapi Arab Saudi, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September mendatang.